Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Karena kita sudah sangat terlambat, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja ya. Waduh, pembicaraannya kok peteng-petengan nih. Nah, ketok wes. Kita langsung mulai saja, Bapak Ibu. Tektok kita pada pertemuan ke-7 ya di semester genap tahun akademik 2020-2021 kita masuk ke materi pembuatan media pengajaran dengan menggunakan PowerPoint. Kali ini pemateri kita sangat spesial ya, ada duo maut Pak Handri dan Pak Yusi yang akan menunjukkan bagaimana sih gitu ya langkah-langkah atau paling tidak prinsipnya yang benar bikin PPT itu kayak apa. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat sering sudah jago untuk buat PowerPoint ya, tetapi saya sendiri secara pribadi saya juga menyadari sebenarnya saya bikin PowerPoint itu ya pokoknya jadi gitu ya. Jadi tidak terlalu ada konsep yang apa ya, yang langkah yang standar atau yang bagus sebenarnya harus seperti ini, harus seperti itu gitu ya. Memang tidak terlalu kaku harus seperti itu juga tidak, tapi paling tidak kerangka berpikirnya sebelum membuat PowerPoint itu seperti apa supaya paling tidak apa yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Jadi sekali lagi PowerPoint. Jadi kekuatannya itu poinnya saja yang ditaruh di PPT, bukan power text ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat PPT-nya mahasiswa presentasi kan isinya full text semua gitu ya. Nah, ayo para dosen kita buat yang lebih baik, jangan power text juga gitu ya. Kita buat PowerPoint yang memang benar-benar poin-poinnya saja dan bisa tersampaikan dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambutnya pemateri kita, Bapak Handri, silahkan. Iya, Bu Rina, terima kasih. Waduh, kok di spotlight, Rek? Ketok gede. Mas gede, Bu. Pak Andri, ya. Oh, ya. Ya, oh ya, Pak Danang, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Rina. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Vivi Aida Fitri dan Bu Lilis. Ya. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Semoga di usia yang sudah menginjak kepala 4. Kepala 4. Your mood. Jujur sekali. Ya. Yang menginjak usia kepala 3 mendekati 4 jadi lebih dewasa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Andri. Gak ada kado yang spesial buat Bu Vivi dan Bu Lilis kecuali doa dari kami para dosen. Ya, semoga sehat. Duh, mau nolak meong DKV langsung kelepek-kelepek. Khususan Bu Vivi, Fatihah. Ya Allah. Al-Fatihah. Ya, jadi hari ini tektoknya mengenai PowerPoint. Sebenarnya yang isi saya dan Pak Isi, cuman kita bagi menjadi dua. Untuk hari ini saya akan banyak bercerita, lalu nanti prakteknya banyak ke Pak Isi di pertemuan selanjutnya di Sabtu minggu depan. Jadi basicnya itu problemnya dari saya Bapak Ibu, jadi jangan digeneralisasi ke Bapak Ibu ya. Saya ngambil contoh ke diri saya sendiri. Hampir 5 tahun lebih saya bergabung di Asia menjadi tenaga pengajar, dosen, memberikan materi ke mahasiswa. Kebanyakan materinya adalah materi praktek. Awal-awal dulu sama seperti yang saya sampaikan Brina tadi, PPT saya banyak sekali tulisannya. Jadi tulisan tok isi ini, mahasiswa dipaksa untuk membaca, lambat laun kok saya menyadari sudah nggak efektif hal-hal seperti itu. Apalagi setahun ini kita melakukan pembelajaran secara online, di mana saya menyadari bahwa kemampuan membaca mahasiswa atau literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan membaca, tapi kemampuan memahami konsep bacaan. Itu yang saya temukan dalam waktu setahun ini ketika pembelajaran online. Sehingga
PPT saya rubah ke harfiahnya PowerPoint, jadi hanya poin-poinnya saja yang menjadi kekuatan dalam presentasinya. Selebihnya saya memaksa mahasiswa untuk banyak mencari referensi di luar pembelajaran. Itu kalau di mata kuliah saya, di mata kuliah praktek. Sekali lagi ini case-nya saya, jadi jangan di-generalisasi ke Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang PowerPoint, saya yakin Bapak Ibu sudah khatam bolak-balik bikin presentasi yang baik itu seperti apa, parameternya kayak gimana, yang penting ada tulisannya, ada gambarnya, sudah baik. Tapi kalau di keilmuan DKV, membuat PowerPoint itu sama dengan mendesain atau merancang. Jadi ada beberapa elemen-elemen visual yang memang harus diperhatikan, terutama di visualnya. Kita sudah tidak bisa lagi bercerita ketika slide kita muncul seperti di kelas offline. Jadi di kelas online benar-benar kekuatannya ada di visualnya. Nah, kalau berbicara visual, berbicara desain, itu kembali lagi ke taste masing-masing. Kalau menurut saya bagus, tapi menurut Pak Rafiq nggak bagus, ya itu sah-sah saja, karena parameter kepuasan secara visual itu beda-beda. Kalau saya suka warna pastel, kalau Bu Vivi suka warna yang strong, ya itu tidak bisa dipaksakan. Saya suka merah muda, Bu Vivi suka merah, ya nggak apa-apa. Cuman kembali lagi, jangan sampai pemilihan visual itu membuat anak-anak malas membaca. Beberapa waktu ini, banyak PowerPoint saya yang saya rubah, lebih ke visualnya, tampilannya, dan esensinya lebih saya perjelas dengan mengurangi banyak tulisan kata-kata yang tidak penting. Saya izin share ya, Bu Rina. Jadi, ini PowerPoint dulu awal saya ngajar. Awal sekali saya ngajar 2015 mata kuliah fotografi. Jadi PowerPoint saya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kalau dianggap bagus, menurut saya tahun 2015 ini bagus ya, karena jelas banyak sekali tulisannya. Gambar-gambarnya juga banyak, jadi mahasiswa dipaksa untuk melihat dan membaca sekaligus. Tapi saya sadari bahwa kemampuan literasi mahasiswa di kelas saya, PIDG dulu sangat sedikit, sangat kurang bagus. Apalagi kok dikasih tulisan sebanyak ini, yes, gak diwoco, ditelok-tok, dilihat saja. Apalagi dikasih gambar-gambar seperti ini, yang gambarnya saya asal copot dari internet, masih banyak yang resolusinya kurang bagus. Ya akhirnya mahasiswa hanya, oh ya, sekedar lihat gambar saja. Nah kalau dulu tahun 2015 saya menunjukkan gambar seperti ini, saya juga bercerita, ini kamera ini namanya seperti ini tuh ada saya bisa mengkondisikan. Tapi ketika materi ini saya upload di Google Classroom di awal semester ganjil kemarin, capaian pembelajaran di teori ini itu nggak nyampe, nggak bisa, nggak sesuai, sehingga saya berpikir, oh ini harus dirubah metodenya. Walaupun kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, tapi pada saat itu anak-anak belum familiar dan alasannya selalu kuotanya tidak ada dan sebagainya. Akhirnya PPT-nya saya rubah dengan format yang jauh lebih simpel dan jauh lebih enak untuk dilihat. Kembali lagi ini menurut saya, karena case tadinya adalah saya. Jadi sudah jauh lebih sederhana, jauh lebih simpel. Ya tetap ada gambarnya, cuma tidak senorak dulu. Jadi sudah saya rubah, sudah saya tata sedemikian rupa, sehingga walaupun banyak teorinya, anak-anak masih bisa menangkap dan memahami maksud dari materi yang saya berikan, karena ada niat untuk membaca. Kalau kemarin saya ngobrol sama Bu Rina saya harus ngapain ini? Ya wes Pak Andri cerita saja awal membuat PPT itu seperti apa. Sehingga ya saya bikin judulnya seperti ini, let's do something new with PowerPoint. Jadi membuat sesuatu yang baru dengan PowerPoint, karena kita sebenarnya sudah paham dengan PowerPoint, cuman langkah-langkahnya mungkin coba kita perbarui. Ya, jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah ukuran size, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai menggunakan PowerPoint yang baru, biasanya otomatis 16/9. Tapi kalau masih pakai PowerPoint yang lama, ukurannya 4/3. Bedanya apa? Kalau 4/3 itu jauh lebih kotak, tapi kalau 16/9 jauh lebih landscape. Beberapa proyektor di kampus Asia ketika menggunakan slide size ukuran 4/3 biasanya full tulisan penuh layarnya, sehingga alangkah baiknya bisa dirubah ukuran 16/9 supaya jauh lebih enak dilihat, juga jauh lebih space-nya jauh lebih banyak ketika memasukkan sesuatu di PowerPoint tersebut. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari PowerPoint, Bapak Ibu. Jadi kita membuat sebuah vibes atau nuansa secara visual supaya anak-anak itu tertarik dengan PowerPoint kita.
Jadi nggak hanya sekedar membaca saja, tapi memahami isi bacaannya. Yang pertama yang dipengaruhi adalah color atau warna. Oke. Color vibe itu di PowerPoint bisa dari desain, bisa dari color palette. Kalau dari desain, biasanya saya di tampilan PowerPoint, warna ini saya utak-atik supaya nggak standar, supaya anak-anak itu bisa menikmati PowerPoint saya. Kembali lagi, ini saya ya Bapak Ibu, jangan digeneralisasi ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa aku sebagai materi angel atau gawe vibe mana, gak kepikiran, ya enggak apa-apa. Tapi ini kalau saya biasanya seperti itu ngakalinnya. Jadi di color vibe ini ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Yang pertama dari desain, dari PowerPoint sendiri itu sudah banyak sekali pilihan warna. Kalau Bapak Ibu biasanya ingin membuat desain warna, di sini ada varian. Nah, di varian ini ada color. Ini bisa kita pilih, bisa kita pergunakan. Pilih saja salah satu warna yang ada di sini. Misalnya saya kepingin warna red violet. Nah, di sini warnanya saya copy dulu. Otomatis di sini akan berubah. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan warna-warna yang tadi kita pilih di desain agar vibe-nya juga jauh lebih enak. Misalnya ini saya rubah lagi color-nya dari red. Tambahin gabung, sudah berubah lagi. Penggunaan color vibe ini membantu mahasiswa menikmati karya presentasi kita. Ya, tinggal kita rubah saja. Mau warna seperti apa, mau standar seperti apa. Itu bisa buat tampilan PowerPoint kita jauh lebih menarik. Lalu selain dari desain varian, kita juga bisa menggunakan color palette dengan teknik eyedropper. Color palette ini banyak sekali Bapak Ibu di internet, jadi bisa kita download lalu kita taruh di sini. Lalu gimana caranya mengcopy warna yang ada di sini ke tulisan atau ke bidang yang kita buat? Biasanya pakai eyedropper ini. Nah, seperti ini. Jadi yang membuat PowerPoint kita jadi lebih powerful salah satunya adalah color vibe dari warnanya. Dari sini juga bisa, dari gambar-gambarnya juga bisa, juga dari sini juga bisa. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sedang nggak ada kegiatan, bisa menghafalkan kode warna seperti ini. Aku nganggur wis golek kode warna ini iseng-iseng. Nah, ini boleh dihafalkan. Ya apaan? Kalian nonton emang ngomong. Iseng jare. Iseng. Kalau nganggur Pak Danang. Ya, jadi langkah awal pertama kan tadi membuat ukuran gambar ukuran bidang 16/9 supaya lebih lebar, lebih muat banyak. Lalu menentukan warna, color vibe. Nah, bisa menggunakan desain, bisa menggunakan palette color. Nah, palette color itu di internet banyak Pak Danang. Tapi kalau Pak Danang sedang nganggur, sedang nggak sibuk, bisa menghafalkan kode warna seperti ini. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama. Sebenarnya bukan Pak Danang saja. Pak Danang ya. Ya, dosen-dosen yang lain juga nggak apa-apa. Misalnya Pak Jainal sedang nggak ada kegiatan, Pak Fadli bisa menghafalkan kode warna seperti ini. Tapi saya rasa kalau Pak Fadli sudah hafal ya, kan ngajar animasi lewat untuk ini. Wongnya gak krungu. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi, itu yang kedua. Yang pertama adalah menata ini slide size-nya 16/9. Yang kedua adalah mengganti warna atau mencocokkan warna. Itu biasanya kalau saya ketika awal-awal membuat PPT itu yang saya pertimbangkan. Jadi color vibe sama slide size. Kadang kalau kita ingin membuat materi apa yang mau kita sampaikan, bermain-main dengan warna seperti ini tuh membuat kita tenang, lalu mood untuk membuat materi jauh lebih kerasa. Itu yang lalu selanjutnya tipografi vibes. Buat apa sih sebenarnya kok kita harus mempertimbangkan tipografi ketika membuat sebuah PowerPoint?
Karena sebenarnya kalau kita sadari, mata kita tuh memiliki keterbatasan untuk membaca sebuah tulisan. Kalau di ilmu tipografi namanya leading, kerning, sama saya lupa satunya apa. Jadi jarak mata kita tuh mampu membaca font ukuran berapa. Nah, karena materi yang selama 1 tahun ini saya taruh di e-learning dan di Google Classroom, dan mahasiswa tidak semuanya membuka lewat laptop, sehingga saya harus mempertimbangkan type tipografinya. Yang pertama adalah size, ketika memilih tipografi. Umumnya Bapak Ibu, ketika kita memilih size, alangkah baiknya supaya bisa terlihat dengan enak itu size-nya ukuran 24. Nah, itu hampir semua mata bisa membaca. Minus plus silinder itu 24 itu standar. Lalu untuk judul, biasanya saya menggunakan ukuran 40. Kalau misalnya tulisannya banyak, saya biasanya menggunakan ukuran 14 supaya satu slide itu masuk semua, jadi tidak perlu banyak buat bikin slide lagi. Ya tidak apa-apa, cuman kasihan mahasiswa ketika membaca banyak itu mahasiswa pasti akan males. Jadi lebih baik dalam PowerPoint itu tidak terlalu banyak tulisan. Kalau misalnya tulisannya banyak, yang bikin slide lagi, jalan ke langkah lainnya. Jadi ukuran 24 sama 40 ini biasa saya gunakan ketika membuat judul dan body text. Tingkat keterbacaan tinggi, kalau 24, tracking, turning, dan simple. Biasanya kita melihat font-font itu tertarik, lalu kita coba-coba. Nah, ini beberapa font yang saya miliki di laptop saya. Kadang saya judul pakai Ginger, kadang judul pakai Holiday Home. Tapi tak pikir-pikir, tak baca-baca lagi PPT-nya kok susah dibaca ya judulnya. Jadi akhirnya malas membaca terusan. Sehingga dalam setahun ini ada beberapa huruf yang biasa saya gunakan. Ada Milky Nice, ada Century Gothic, Roboto, Futura, Inkri, Bebas. Robotonya saya ulangi 2 kali, Robotonya 1 saja. Bebas sama Calibri. Ini biasa saya gunakan Bapak Ibu. Efeknya apa? Efeknya ketika saya tes di e-learning, jadi kalau di e-learning saya, presensinya itu bukan dari attendance, tapi dari kolom komentar. Jadi begitu saya menggunakan presensi dengan kolom komentar, anak-anak saya suruh menyimpulkan. Kalau dulu di Google Classroom, kesimpulannya ngawur. Sopo jari koncone di copy paste. Setelah saya sigi, ternyata aku malas membaca, Pak. Tulisannya kecil-kecil, tulisannya susah dibaca, materinya terlalu banyak. Nah, begitu saya rubah menggunakan huruf-huruf yang simpel dan sederhana seperti ini, jawabannya lebih bervariasi. Saya tanya lagi ke mahasiswa, dibaca beneran tak? Oh, dibaca, Pak. Kenapa kok dibaca? Kenapa nggak dilewatin aja tunjuk temannya, lebih enak tampilannya, jadi lebih mudah untuk dibaca. Jadi ini biasanya saya gunakan. Nanti saya share fontnya ini, Bapak Ibu boleh mendownload dan boleh diinstal di laptopnya masing-masing, dicoba. Kira-kira kalau menggunakan Arial sama menggunakan Milky Nice, kesannya beda nggak ya? Biasanya kan kalau kita biasanya menggunakan font itu urip mati ke Arial atau New Roman. Coba deh sekali-kali menggunakan font-font lain seperti ini, Century Gothic atau Roboto atau Futura. Itu vibe-nya beda, rasanya beda. Lalu yang selanjutnya yang saya sampaikan tadi, leading. Leading itu apa? Leading itu jumlah baris dalam sebuah kalimat. Mata manusia itu akan cepat lelah jika membaca teks yang panjang, sehingga biasanya satu paragraf itu saya 3 atau 4 kalimat. Ini ada materi yang dulu saya buat, jadi materi saya di mata kuliah DKV, ini materi tanggal 1 Mei 2016, bercerita tentang demografi. Lalu saya baca lagi, saya kurangi menjadi seperti ini, materi tanggal 25 Maret 2021. Kalau menurut saya, dan menurut segi mahasiswa saya, lebih enak membaca yang seperti ini daripada yang seperti ini. Walaupun sebenarnya intinya sama. Inti atau poinnya itu sama Bapak Ibu. Jadi mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu PPT-nya seperti apa, tapi kalau saya sudah mengurangi PPT dengan tulisan-tulisan yang banyak, jadi saya lebih mengambil poin-poinnya. Jadi ini ada perbedaannya. Idealnya dalam presentasi atau dalam dunia desain, penggunaan media itu hanya cukup 2 font saja, jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Kembali lagi, seperti warna tadi, kalau misalnya Bapak Ibu kurang puas dengan font seperti ini atau punya waktu luang dan ingin mempelajari font lebih banyak, bisa menghafal
match and matching dari tipografi. Jadi ada banyak sekali. Nih, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menghafal ini. Kalau saya malas menghafal, karena ini sudah pelajaran yang lalu, jadi saya menggunakan font-font ini saja. Jadi itu, yang pertama yang biasa saya lakukan adalah mengatur size-nya. Lalu yang kedua, vibe dari warnanya. Lalu yang ketiga adalah vibe dari tipografinya. Lalu yang keempat yang menjadi masalah adalah picture. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu sempat diadakan pelatihan pembuatan PPT, kalau nggak salah. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu kita dibagi menjadi beberapa apa namanya? Apa sih? Kalau biasanya Bu Rina itu apa Bu? Kalau dibagi di beberapa tempat itu? Breakout. Di breakout, lalu disuruh ngelihatin satu-satu PPT-nya. Banyak Bapak Ibu yang menggunakan gambar. Permasalahannya adalah ketika memasukkan gambar seperti ini, saya paling kalau saya ya itu paling alergi kalau misalnya gambarnya itu ditarik motot gak karu-karuan. Jadi seperti ini ya, lalu seperti ini, kadang gepeng kayak gini. Ya saya tuh mau nyelatu tapi ya apa ya ada sungkannya. Apa menelek wajah ya? Iya, tapi Lek kalau nggak wajah dicelatu, jadi penyet. kalau nggak dicelatu saya tuh gemes gitu loh Bu. Kayak lihat Pak Danang tuh gemes gitu. Pengen celatu aja. Jadi permasalahan utamanya adalah kalau kita sudah bermain dengan gambar, Bapak Ibu, itu ada tiga kemungkinan, ada crop, ada move, ada insert. Kalau crop, Bapak Ibu punya gambar ya, ini kan nggak fit ini gambarnya, nggak fit dengan layar 16/9. Mungkin kalau dengan layar 4/3 dia fit, tapi kalau dengan 16/9 dia nggak fit. Jangan ditarik seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini kalau di saya ini termasuk pelecehan gambar ya, jadi bahaya. Caranya gimana? Ya kita crop saja. Kita crop, jadi kita masuk ke format, setelah kita insert gambar, kita masuk ke format, lalu kita crop. Nah, kalau crop itu 16/9, ya apa ya ukurannya? Apakah seperti ini, apakah seperti itu? Di PowerPoint itu ada namanya crop aspect ratio. Kita pilih saja 16/9. Nah, ini kita mau atur, mau gambar mana yang kita hilangkan, mau gambar mana yang kita crop. Ini seperti ini, lalu kita crop. Nah, ini sudah pasti fit dengan layarnya. Jadi kalau nge-crop jangan asal di crop saja. Wes kira-kira 16/9 sak mini lah. Ya jangan, di PowerPoint itu sudah disediakan crop aspect ratio. Bahkan kalau Bapak Ibu masih setia dengan ukuran file size 4/3, di sini ada pilihannya. Ini 16/9. Nah, seperti ini. Biasanya langsung fit pada ukuran gambarnya, ukuran layarnya. Lalu yang kedua ada moving gambar. Saya coba insert dulu. Picture. Ini sudah pas ini. Gambarnya gue ganteng-ganteng ya. Oh iya Bu, gambari. Berarti wongnya gak Bu ya? Oh deh lu yang ganteng. Aduh, abot ini aja. Ini juga fit. Gambarnya nggak fit. Ini fit juga. Gambarnya fit semua. Ya seperti ini, gambarnya nggak fit. Lalu kita nggak kepingin gambarnya memenuhi layar seperti gambar seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merubah gambar, jangan menggunakan kanan kiri atas bawah, tapi menggunakan samping supaya gambarnya tetap proporsional. Jadi jangan seperti ini, kepeng ini jangan. Jadi biasakan menggunakan perubahan gambar scale-nya dari pojok kanan kiri atas bawah. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi setelah tadi cropping sudah, moving sudah, lalu insert gambar.
ini ilmu baru buat saya Bapak Ibu. Jadi kemarin waktu ikut pelatihannya Pak Andi, saya baru dapat materi ini. Jadi menginsert gambar ke bidang. Saya sebenarnya nggak pernah menggunakan insert gambar ke bidang seperti ini. Cuman sesekali pernah saya gunakan ketika butuh suasana baru atau penyegaran pada PPT saya, terutama ketika memberikan contoh-contoh gambar supaya lebih kelihatan unik. Saya menggunakan insert pada bidang atau pada brush. Jadi kita fill saja. Jadi kalau biasanya kan di bidang kan kita mentok-mentok hanya merubah warnanya saja. Jadi di fill kita merubah warnanya saja. Sebenarnya di PowerPoint kita disediakan untuk menginput gambar pada bidang. Kalau di CorelDRAW apa namanya? Ada lali apa sih di CorelDRAW ini? Insert gambar. Kalau di PowerPoint juga bisa. Jadi kita fill, lalu kita pilih picture. Seperti ini. Nah, ini tampilnya jauh lebih menarik. Jadi selain cropping, selain moving, kita juga bisa memasukkan gambar di sini. Yes, jadi seperti ini tampilannya. Wow, keren. Kalau meminjam kata-katanya Pak San, cukup powerful sekali untuk membuat tampilan yang menarik. Karena menurut saya Bapak Ibu ya, di kelas saya pembelajaran 1 tahun ini kita tidak bisa seluas ketika kita pembelajaran di kelas offline. Jadi benar-benar PPT kita yang berbicara, PPT kita yang bersuara. Nah, kalau PPT kita sudah tidak menarik, ya nggak akan bisa paham capaiannya. Sama ketika kita membaca katalog Tupperware, sama membaca koran, kan lebih menarik membaca katalog Tupperware walaupun cuma dilihat-lihat atau kita nggak belanja. Cuman jauh lebih enak dilihat karena dari segi warna, dari segi gambar itu membuat pesan yang disampaikan jauh lebih kuat. Oke, Bu Francisca, Pak, yang isi gambar ke bidang, apalah namanya tadi, diulang dong, nggak fokus. Ya. Yes, Bu, sebentar saya ulang. Nggak fokus. Pikirannya melayang ya. Oke, bidangnya bisa apa saja. Kebetulan saya punya banyak bidang brush seperti ini. Nanti juga akan saya share ke Bapak Ibu bidang brush sama font yang biasa saya gunakan. Nanti bisa diinstal, bisa diotak-atik sendiri. Jadi ketika kita memiliki sebuah bidang, kita tinggal klik kanan saja, lalu ada tulisan fill. Selama ini kita hanya merubah warnanya saja, sebenarnya kita bisa menambahkan gambar. Jadi kita klik picture, lalu browse from file. Nah, di sini gambarnya tinggal kita pilih saja, kita menyediakan gambar apa. Misalnya, saya ingin membuat materi tentang foto landscape, supaya foto saya bisa terlihat lebih unik. Foto landscape ini saya masukkan ke dalam bidang. Yes, seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Ini perlu dikasih penjelasan. Misalnya saya kasih penjelasan ISO 400 diafragma 4 speed 240. Nah, tampilan slide presentasi kita jauh lebih menarik dibandingkan hanya sekedar menaruh gambar seperti ini. Ini lalu seperti ini. Yes, kalau kita bandingkan, kalau menurut saya jauh lebih menarik seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Sudah Bu Rina, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak panjang, nggak lebar. Prakteknya minggu depan dengan Pak Izi. Ya memang ketika berbicara membuat presentasi yang menarik, itu take time, jadi membutuhkan waktu. Kita nggak bisa kerja semalam. Misalnya besok mau ngajar, bikin PPT-nya ya besok itu nggak bisa kalau mau seperti ini. Jadi paling nggak 2-3 hari. Kalau saya ini sangat membantu karena selama 5 tahun saya ngajar sebagai dosen, saya sudah
sedikit belajar. Jadi ilmu yang sudah saya dapatkan di situ tok tidak berkembang. Tapi dengan saya membaca lagi, dengan saya ngotak-atik PPT saya, akhirnya saya mau nggak mau harus tetap membaca dan menambah ilmu saya. Gitu Bu Rina. Terima kasih Pak Handri. Oke, jadi kalau kita ulas kembali, tadi ada 4 hal ya yang harus diperhatikan yang utama untuk mendesain sebuah PowerPoint ya. Yang pertama adalah menentukan ukuran size dari slide-nya. Kemudian Yes. yang kedua adalah color vibe, menentukan tone dari warnanya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tipografi. Kemudian yang keempat adalah gambar atau picture. Nah, saya yakin Bapak Ibu selama ini sudah menggunakan keempat-empatnya, tapi saya yakin juga banyak yang nggak pernah mikir gitu ya. Maksudnya nggak pernah mikir secara khusus harus milih gambar yang seperti apa, menyajikannya seperti apa, memilih tipografi yang kayak gimana, idealnya dua variasi ya, dua varian jenis tipografi gitu ya. Ada yang tidak berpikir seperti itu, belum memikirkan hal seperti itu juga, termasuk dengan warna. Nah, ini termasuk saya gitu ya. Banyak sekali insight meskipun cuman sedikit padat dan ringkas yang disampaikan oleh Pak Handri tadi. Banyak sekali insight baru yang saya dapatkan Pak Handri ya. Saya yakin teman-teman yang lain juga seperti itu. Monggo silakan dibuka sesi tanya jawab Bapak Ibu atau diskusi apa saja, atau sangat dipersilahkan kalau Bapak Ibu ada yang mau dengan rela menunjukkan PPT-nya untuk mengajar saat ini, kita coba ulas bareng-bareng gitu ya. Mumpung ada komentatornya di sini. Kita coba ulas bareng-bareng, mungkin dilihat, oh ini dari sisi warna gimana, dari sisi ini gimana, seperti itu. Silakan Bapak Jadi, Ibu. saya mau cerita Bu. Jadi di mata kuliah saya visual merchandising kemarin, saya merasa capaian pembelajaran anak itu tidak sesuai. Jadi ketika ngerjain soal UTS saya itu ngawur. Nah itu kan saya nggak akan ngomong ke anak-anak seperti saya di kelas. Jadi kalau di kelas kan gampang marahnya. Kareknya nenek itu karek nunjuk, kamu gak sok nggawe ini bisa. Tapi kalau di learning, waduh nggak ada waktu. Apalagi ketika pembelajaran melalui daring, dimatikan layarnya, saya nggak tahu anak-anak ada apa enggak. Akhirnya saya menggunakan color vibe untuk memberikan pengertian ke anak-anak bahwa saya sedang upset atau sedang nggak enak hati. Jadi saya menggunakan warna-warna yang ngejreng. Jadi saya warna merah ini, arahnya seperti Pak Andri ini mesti gak cocok ya. Jadi warnanya warna-warna yang ngejreng-ngejreng seperti ini. Tapi ketika mood saya sedang baik, saya menggunakan warna-warna yang colorful. Contohnya kayak gini. Ini menunjukkan gambarnya seperti ini. Lagi-lagi ini saya Bapak Ibu ya, jadi jangan digeneralisasi ke Bapak Ibu. Nanti orang sing batin, yo Pak Andri wong desain, iso ae kok ngono. Lah aku wong matematika, males mikir kok ngono. Ya kembali lagi case tadinya saya. Iso kabeh lah. Kok iso maca atiku sih? Masih Bu Vivi wong matematika lek gelem ya iso ta. Saking gorong metu geleme Bu Vivi. Nah, itu case tadinya saya. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti itu. Wah, ya kayaknya menarik juga Pak Handri. Saya juga baru kepikiran. Kalau saya itu ya wes saya ambil template dari PPT pertemuan 1 sampai pertemuan 14 ya wes itu tok gitu ya. Tidak ada apa ini namanya? Tidak ada kesan atau efek apapun yang kita berikan dari desainnya gitu ya. Kalau Pak Handri Ya, tadi kan cukup seru juga kalau pas lagi marah tak desain warna-warna yang panas gitu ya. Nanti kalau pas lagi calm gitu warna yang lebih soft kayak gitu. Wah, itu seru juga Bapak Ibu untuk kalau transfer emosi gitu ya. Lagi bahagia saya menggunakan warna-warna yang karena dari dulu saya suka sekali warna-warna yang pastel Bu. Saya suka warna ungu, saya suka warna pink. Tapi bukan berarti saya suka janda Bu ya, karena suka ungu. Saya banyak menggunakan warna-warna seperti itu. Tuh, jadi ya untuk menunjukkan ke anak-anak tuh, oh ya dosennya yusuk desain gitu. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Ayo silahkan siapa yang mau berbagi. Ini Bu Widya ada tanya, Pak Han, gimana kalau pakai animasi? Sebaiknya gimana? Biar kalau tidak saya, norak. Ya,
kalau masih awal-awal bermain dengan PPT, animasi, transisi saya senang banget. Tapi 3 tahun yang lalu ketika LCD di lab DKV diganti, lalu saya menggunakan transisi dan apa namanya satunya transisi animasi itu nyandet-nyandet. Jadi saya sudah ngomong apa, tapi transisinya masih jalan. Akhirnya semenjak 3 tahun yang lalu saya sudah tidak menggunakan transisi dan animasi karena yaitu tadi kesannya norak sekali. Jadi kalau saya nggak pakai. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu kepingin bikin transisi atau animasi, yang paling ideal itu yang biasa saya gunakan dulu adalah float in sama fly in. Jadi itu yang paling sederhana, tidak terlalu ruwet animasinya. Jadi anak-anak masih punya kesempatan untuk membaca dan menyelami apa yang kita jelaskan. Float in sama fly in itu cuma naik gitu aja dan selesai. Gitu. Ya, saya itu kalau menurut saya ya, menambahkan sedikit ya Pak Andri. Kalau menurut saya animasi itu boleh digunakan kalau memang ada maksudnya gitu ya, tapi bukan hanya sekedar animasi ataupun transisi tadi sekedar apa ya, sekedar buat hiasan biar keren gitu aja, itu kan terkesan norak jadinya ya. Jadi kalau misalnya di dalam satu slide kita ngomong ada 3 makanan kesukaan saya gitu ya, misalnya ada ngomong bakso, soto, sama sate. Nah pada waktu saya ngomong bakso, nah yang dikeluarkan bakso dulu, saya cerita panjang bakso gitu. Baru kemudian yang kedua sate, kita next keluar misalnya pakai fly in tadi atau float in, keluar tulisan sate misalnya seperti itu. Kalau ada maksudnya sesuai penjelasan kita, menurut saya nggak masalah sih. Tapi sekedar ganti slide aja diklik ngenteni ngenteni berapa detik gitu ngelihat teksnya muter-muter malik gitu ya, itu kan tidak ada maksudnya kayak gitu, menurut saya ya jadinya norak duit. Iya. Kalau terakhir kali saya menggunakan gambar bergerak, saya tidak menggunakan aplikasi dari PPT, tapi saya mencari gambar GIF, Bung. Jadi seperti ini. Karena saya bercerita tentang efek semiosis, jadi materi saya adalah materi efek semiosis, maka nggak bergerak. Nah, jadi gambarnya yang bergerak. Sambil saya menjelaskan apa sih efek semiosis, saya cerita efek semiosis adalah efek ya memang itu efek semiosis. Jadi saya memilih menggunakan gambar GIF ketimbang harus menggunakan aplikasi di PowerPoint seperti animasi atau transisi. Tapi kembali lagi yang disampaikan sama Bu Rina tadi, nggak ada masalah. Makanya tadi kan saya di awal ngomong ini adalah case study saya. Jadi boleh digeneralisasi, boleh dibantah oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya kepingin menunjukkan poin-poin dari sebuah masalah, misalnya satu dulu kita menjelaskan, ya transisi boleh. Cuman ya kalau norak atau enggak norak karena ini ranah desain, semuanya kembali ke Bapak Ibu. Karena taste dari sebuah desain itu tidak bisa disamaratakan. Takutnya kalau saya ngomong ini bagus, Bapak Ibu ngomong norak ya Pak Andri, lalu Bapak Ibu ngomong ini bagus, saya ngomong norak kan dicoba sistem PPT malah keren kartu dewe gitu. Oke, monggo Bapak Ibu, kita diskusi saja. Bu Caca, nah ini ada Pak Faldi mungkin mau menambahkan? Ya. Kan ada takut loh Ben. Satu guru satu ilmu. Ya, oke. Saya jadi ingat kalau mata kuliah PowerPoint ya. Dulu ada mata kuliah media pembelajaran. Jadi satu semester itu bikin PowerPoint ya. Jadi mungkin Pak Andri juga ngalami mungkin di satu semester bikin satu PowerPoint. Oke. Yang saya mungkin mau menanggapi terkait dengan tema atau konsep. Ya, jadi nggak tahu nanti bisa diterapkan atau enggak. Tapi ketika kita mau bikin sebuah PowerPoint kan itu dianggap sebagai karya ya. Kalau kita menganggap itu sebuah hasil karya, berarti kan itu seperti karya seni. Sehingga kalau saya pikirkan ketika mau membuat sebuah PPT, ya, nanti PPT-nya mau dibikin seperti apa, itu kan tergantung dari tema ataupun konsep yang ingin dibawakan ke mahasiswa. Seumpama saya bikin PPT itu terkait dengan mewarnai dengan cat air seumpama kayak gitu. Nah, berarti
kira-kira konsep apa yang mau saya bawakan ke mahasiswa terkait dengan materi mengenai cat air sama kayak gitu. Jadi mungkin apakah di konsep tersebut itu apakah saya bawakan dengan model yang kaku ataukah menggunakan model yang cair, sehingga nanti komponen atau elemen visual yang dibawakan, jadi sehingga nanti terkait dengan konsep yang dibawa seumpama lebih banyak menggunakan elemen-elemen lengkung semacam itu, terus dengan warna-warna yang lebih adem seperti kayak gitu. Apakah mungkin itu bisa diterapkan nggak Pak ketika nanti membuat satu PPT yang mungkin jadi menarik bagi mahasiswa, karena kan maunya kan kita mau menarik mahasiswa juga, mau menarik mahasiswa dengan PPT yang lebih lebih baik. Terus sama untuk animasi itu kan biasanya kalau dulu itu tidak menggunakan tapi menggunakan GIF. Jadi model hanya untuk istilahnya kayak merekreasikan mata sehingga nggak jenuh juga. Jadi mungkin bisa gunakan GIF yang lucu sehingga tidak saklek terhadap materi yang sudah kita bawakan. Jadi kayak semacam semacam satu momen di mana bisa merekreasikan mata. Jadi gitu. Gimana Pak Andri kira-kira kalau pendapat? Saya guru saya ilmu kita kok ikoben, Masya Allah. Jadi kalau menurut saya Pak Valdi, kembali lagi ini saya mengambil jawab pertanyaan yang kedua untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Saya setuju dengan yang namanya rekreasi mata, Pak. Jadi mata kita tuh kadang ketika melihat banyak tulisan itu kan jenuh. Makanya saya memberikan tadi materi yang harus dipertimbangkan selain size adalah vibe dari tipografi dan color. Karena menurut saya itu menjadi jembatan rekreasi mata kita selain menggunakan gambar GIF dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah konsep itu bisa membantu penyampaian materi kita? Bisa iya, bisa enggak, Pak? Bisa iyanya kalau misalnya mata kuliahnya itu materinya mendukung dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi bahan-bahan yang mulai dari visualnya ada, lalu tipografinya memadai. Ketika Pak Valdi bercerita tentang garis lengkung, lalu menggunakan tipografi jenis script yang memang melengkung, itu bisa merepresentasikan materi yang Pak Valdi sampaikan. Itu bisa. Lalu ketika berbicara warna-warna pastel di mata kuliah nirmana, diaplikasikan pada desain layout PowerPoint kita, itu bisa. Cuma kalau berbicara matematika, nggak bisa Pak konsepnya seperti itu. Akan sangat susah ketika berbicara integral. Iya, memvisualisasikan. Saya kan hanya di sini saya menceritakan tentang the new PowerPoint dari segi desain, dari segi keilmuan saya. Dari desain itu kan hanya ada warna dan tipografi. Tapi nggak tahu apakah di integral itu bisa divisualisasikan. Misalnya integral itu apa sih? Aduh, salah ngomong. Integral itu apa Bu Vivi? Mengambil contoh yang saya tidak tahu. Iso tadi grafik toh. Ya, maksud saya kalau grafik ya hanya sekedar itu aja, mati saklek seperti itu. Tapi kalau misalnya grafiknya itu memang buat sendiri dari awal, bisa juga diberi warna-warna yang menarik. Gitu Pak Valdi. Jadi ya kembali lagi, apakah dosennya mau memvisualisasikan grafiknya, ataukah sudah mumet dengan memikirkan grafiknya? Kalau misalnya dengan memikirkan grafiknya itu nggak mumet, lalu ingin membuat tampilan grafiknya lebih menarik, ya kembali lagi color vibe tadi menjadi kuncinya. Pemilihan warna itu menjadi kuncinya. Makanya tadi cuma dua yang bahas tipografi sama warna, karena di situ sudah sangat powerful untuk menyelesaikan masalah komunikasi visual supaya PPT-nya jauh menarik. Oke. Sip, Andri. Kalau Pak Valdi sendiri gimana, Pak? Ketika harus membuat sebuah materi yang ternyata materinya adalah materi yang anggap aja berbicara tentang sketsa wajah. Apakah Pak Valdi akan menggunakan huruf-huruf yang mencerminkan tulisan tangan seperti sketch? Ya. Atau warnanya dibuat hitam putih karena sedang membahas sketch dengan pensil? Atau kayak gimana, Pak? Ya, kalau memang kita mau fokusnya ke karya seni,
cuma anatomi gitu ya, di anatomi atau gambar sketsa. Jadi kecenderungannya memang saya bikin lebih, karena memang pembawaan dari karya seni itu kan lebih cenderung cair ketimbang matematika. Apakah matematika itu mau dibawa konsepnya mau dibawa ke lebih cenderung, mungkin kita gunakan apa ya, elemennya lebih cenderung ke bagan. Nah, kita kan bisa kira-kira yang cenderung komponen visualnya mirip dengan bagan itu apa? Apakah nanti lebih cenderung ke kota atau lebih cenderung ke bentuk geometris, sehingga antara apa yang kita bawakan dengan gambar ataupun tadi istilahnya adalah type. Jadi type tadi kan ada color, tapi kan juga ada bentuknya, mungkin bisa menjadi satu kesatuan seperti itu, Pak. Ya. Terus judul kan juga kalau kita bawakan lebih ke mungkin temanya mau ke serius atau mau, dan karena intinya adalah menarik sama gitu ya, cuma kita menggunakan judul yang mungkin bisa menggugah anak-anak untuk lebih mungkin cenderung ada humornya gitu, atau lebih cenderung ke, ada umumnya kan biasanya pakai bahasa Inggris biar bisa terkesan lebih keren, tapi juga memancing satu apa ya istilahnya, satu bentuk wacana seperti itu. Jadi kita nggak bikin nggak bikin sesuatu yang seperti itu aja. Ya contohnya kayak Pak Sar kan bisa bikin satu, Pak Sar itu kalau bikin itu kan pakai bahasa Inggris sama ya, tapi dia pakai satu bentuk bentuk wacana yang kontekstual seperti itu, kayak biasanya pakai istilah powerful, istilah jadi pakai istilah-istilah yang memang sudah punya pesan di situ di judulnya. Jadi lebih cenderung dari judulnya itu juga merepresentasikan bentuk elemen-elemennya. Kayaknya berat ya. Nah, mungkin dari segi konteksnya bisa seperti itu Pak ya, atau dari segi konsepnya bisa seperti itu. Cuman yang tadi saya bawakan itu kan hanya penentuan basically dari permasalahan saya. Karena menurut saya pemilihan judul dan sebagainya itu di luar dari aplikasi pengerjaan PowerPoint. Itu sudah kita dibahas di luar konteks dari pengerjaan PowerPoint-nya sendiri. Ya memang ketika memilih sebuah judul juga bisa mempengaruhi konten dari materi yang kita sampaikan. Makanya saya bahas ini kan bukan dari segi pemilihan judul nggak lari ke kontennya, tapi bagaimana tampilan visual itu bisa merepresentasikan kontennya. Iya. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin Pak Faldi bisa menambahkan materi selanjutnya nanti. Nah, sudah diplot, sudah ada kanunnya sendiri. Plot kan bisa ditambah. Tapi menarik Bu Rina, ketika pemilihan sebuah kata-kata itu bisa merepresentasikan sebuah materi. Jadi mungkin bisa menjadi sebuah masukan ketika Bapak Ibu membuat sebuah materi, selain menggunakan kekuatan dari visual di PowerPoint-nya, juga pemilihan dari diksi kata bisa membantu mahasiswa itu mengerti konten apa yang mau disampaikan. Mungkin di copywriting-nya Pak Faldi ya. Jadi bagaimana pemilihan copywriting yang menarik, yaitu di luar dari konteks pembuatan PowerPoint yang bagus. Cuman memang tidak lepas dari situ, pembuatan PowerPoint itu judul juga menjadi pertimbangan. Cuman itu nggak saya bahas di sini Pak. Jadi saya mungkin yang kelewatan karena saya lebih fokus ke bagaimana bentuk penyelesaian sebuah pembuatan PowerPoint dengan visual yang menarik. Boleh ditambahkan 3 kali pertemuan untuk PPT, yang ketiga nanti Pak Faldi. 2 itu sudah cukup banyak sepertinya, Bina. Ya, terima kasih Pak Andri. Nanti kan sama-sama Pak Faldi, terima kasih insight-nya. Saya kasih. Monggo Bapak Ibu. Sebenarnya nggak pernah memikirkan pemilihan judul yang menarik Bu. Kalau judul saya memang saya fokusnya lebih ke tampilan, karena kalau judul mau debat seperti apa saya nggak kepikiran. Saya lebih banyak ke tampilan visualnya. Jadi yang saya bawakan hari ini tampilan visual. Makasih Pak Faldi. Oke Pak. Oke, Bu Titan, silakan. Oke, mau tanya jenis-jenisnya beras yang tadi itu kan cukup banyak ya, lumayan. Mungkin ada apa kayak link yang bisa dicari. Soalnya saya googling beras kok gambarnya sikat kap.
Ya Bu Titan, itu sebenarnya berasnya buat dari Photoshop Bu. Jadi buat dari Photoshop, lalu saya hapuskan backgroundnya, lalu saya save as jadi picture, gitu Bu. Berarti nggak bisa cari di link tertentu ya. Memang harus dari Photoshop-nya. Mestinya bisa Bu, cuma saya nggak nemu. Saya belum nyari, saya nggak kepikiran. Saya kepikirannya bikin dari Photoshop, lalu saya share itu tadi. Oke, terima kasih sharingnya. Saya punya Bu Titan. Oh, sip. Bisa di-share. Azhar ya. Di-share Bu. Di-share Pak di sini Pak di Oke. chat. Wah, sip. Terima kasih Pak Fat. Oke. Beras ketemunya sikat. Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya tanya. Monggo Pak J. Ini Pak, untuk PowerPoint dalam pengajaran. Pengajaran itu ada 14 pertemuan gitu Pak. Ini pertanyaannya, sebaiknya apakah template itu dari pertemuan pertama itu tetap seragam atau mungkin lebih baik berubah-ubah biar suasananya berbeda? Itu aja pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan yang mudah, jawabannya susah ini. Gimana Pak J ya? Kalau saya di semester ini saya berubah terus Pak J. Kalau saya di semester ini berubah terus karena saya ingin menunjukkan suasana yang baru. Karena di semester kemarin, menurut saya capaian pembelajaran di mahasiswa itu nggak semasuk harapan saya ketika perkuliahan offline. Sehingga saya berpikir harus ada sesuatu yang baru dari segi apa, dari segi tampilan presentasi PowerPoint saya. Makanya saya mengupayakan di semester ini setiap materi yang saya buat di setiap pertemuannya PPT-nya selalu berbeda. Mungkin dari segi pemilihan warna, dari segi pemilihan tipografi itu saya buat berbeda. Kalau saya ada waktu luang, kadang saya kasih bentuk-bentuk bidang-bidang yang lain seperti itu Pak Jin. Tapi kembali lagi ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya waktu yang lebih untuk membuat seperti itu ya monggo kalau ada waktu luang. Kalau nggak ada ya materi yang lawas ya nggak apa-apa Pak Jin. Itu kalau saya, karena harus saya diadakan waktunya Pak habis ini. Karena saya ingin membuat suasana yang baru di pembelajaran saya. Karena dari semester 1 saya ngajar di sini sampai sekarang nggak akan lepas dari mata kuliah fotografi digital. Sehingga saya butuh penyegaran karena materinya gitu-gitu aja. Ya, pertama belajar lensa, belajar kamera. Dari dulu orang mesti belajar lensa kamera dulu, nggak pernah belajar yang lain dulu. Nah itu harus membuat suasana yang baru ya. Dan PPT-nya saya rubah. Alhamdulillah setiap semester PPT di mata kuliah fotografi digital selalu berubah, walaupun sebenarnya isinya, kontennya sama, cuman konteks dari pemilihan warna dan tipografinya berbeda. Kalau saya seperti itu, Pak Ji. Mungkin ini lebih Pak, ke tiap pertemuan Pak, maksudnya. Jadi di pertemuan utama misalnya kebanyakan saya sendiri ya, satu template saya pakai terus di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 tetap seperti itu. Nah mungkin ini nggak tahu dari sisi yang membaca atau mahasiswa apakah model seperti itu, jadi kan konsisten misalkan ya, kalau dia konsisten, tapi apakah justru membosankan gitu lah di tiap pertemuan. Utama 1 berarti itu mungkin gambarnya di atas ada apa tetap itu, mungkin isinya memang berbeda, tapi di pertemuan kedua tetap itu aja. Nah itu lah maksudnya. Jadi apakah sebaiknya di tiap pertemuan itu diganti-ganti atau mungkin tetap biar terkesan konsisten, atau mungkin dirubah-rubah biar nggak bosan. Gitu. Kalau saya dirubah, Pak. Karena sudah saya lakukan. Jadi setiap pertemuan saya rubah sesuai dengan vibe-nya, mood saya. Jadi alhamdulillah semester ini semua materi saya di setiap pertemuan PPT-nya selalu berbeda. Selalu berbeda Pak Ji. Ya mengatasi juga supaya anak-anak nggak bosan. Kalau masalah konsistensi, saya rasa nggak ada pengaruhnya yang signifikan ketika anak-anak itu ingin membaca atau enggak. Malah kalau menurut saya lebih unik aja kalau misalnya di setiap pertemuan template dari PPT-nya berbeda-beda. Itu begitu Pak J kalau saya. Oke Pak, sip, terima kasih. Terima kasih Pak.
Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Vivi, kamu nanya sesuatu nih. Kok iso enggak lo? Saya diburin. Mangga Bu Yeni. Itu sebenarnya bukan pertanyaan sih, pengen ini aja nunjukkan PPT saya terus dikomenin sama ahlinya. Wah, sip, sip. Aduh, saya bukan ahli ya, Bu. Jangan gitu. Biar tambah bagus gitu maksudnya. Monggo Saya Bu. share ya. Ya. Mana nih? Bentar. Saya kok lupa sih gimana nge-share. Masya Allah. Golek sing ijo-ijo Bu, share screen, ijo-ijo diklik. Oke. Saya. Ini. Ya, biasa lek sing ijo-ijo kan cepet sampean. Nah. Ini Pahan. Belum kelihatan, Bu. Belum. Masih. Oke. Nah, wes baru kelihatan. Benar sekali sih, saya setuju dengan ini tadi apa? Kita bikin PPT sesuai dengan mood kita tadi ya. Biasanya saya coba gitu. Lagi suasana hatinya kayak gimana, terus bikin PPT yang kayak gimana. Ini yang pertama ya, Pak. Kalau tulisan saya nggak bisa banyak karena hanya pakai yang ada di komputer aja. Yang saya suka itu nambahkan gambar dan sedikit tulisan gitu aja. Ini ya. Terus kayak gini. Nah, terus ada yang kedua kayak gini. Nah. Pinky yang kedua. Mana nggak kelihatan Bu yang pinky? Belum kelihatan. Oh ya. Dah. Kayak gini. Di share screen lagi Bu. Diambil yang pink. Oh gitu. Yang tadi saya stop dulu ya. Ya, atau kalau mau ganti-ganti apa ini namanya tampilan Bu Yuni, share-nya share screen aja, pilih yang screen. Full screen. Yang ini sudah kelihatan kah? Ya, sudah. Kalau tadi coklat, sekarang yang pink. Sebenarnya waktu itu sih pemikirannya selain kita ini apa namanya suasananya juga lagi senang, bukan itu aja, pengennya mahasiswa yang cewek lebih tertarik gitu ya dengan warna yang kayak gini. Terus yang cowok Kak. Kalau warna gini kan kayaknya lebih cewek ya Bu ya. Mungkin itu kesalahan saya. Saya suka pink sama ungu. Oh, suka pink sama ungu. Iya. Ya, saya suka warna pastel, Bu. Itu sih kalau yang ini lebih banyak tulisan, mungkin nggak bagus juga sih ya. Nggak bagus, jadi nggak menarik. Terus fontnya juga ini aja. Saya nyadari itu. Terus yang terakhir, nah ini yang tadi Pak Andri jangan ditarik sana, tarik sini. Kena. ada dua itu, kira-kira gimana Pak? Masukannya. Iya Bu, dari segi font mungkin bisa dicoba dari font yang lain selain apa? Yang ada bawaan Arial. Ya, supaya vibe-nya lebih terasa. Kalau sudah pakai warna pink, cobalah pakai tulisan-tulisan yang lebih ringan, lebih light ketimbang harus menggunakan Arial atau Times New Roman. Kalau misalnya kalau masalah foto, kalau yang slide terakhir ini aspek rasionya nggak berubah Bu, cuman tadi saya lihat slide kedua, slide kedua kayaknya itu fotonya ketika dia mau nge-resize itu nggak pojok kanan kiri, tapi atas kanan bawah itu kelihatan apelnya gepeng, batunya gepeng.
Ya Untung walaupun mahasiswa nggak protes. ya walaupun itu hanya sekedar pelengkap, tapi alangkah baiknya sebuah media yang menjadi satu itu juga apa namanya juga proporsional dari segala hal. Gitu Bu Yudi. Betul banget. Saya nggak pernah mikir sih sampai ini tampilannya gepeng kayak gimana ternyata. Kalau buat saya itu mengganggu. Bu. Oke. Gemes rasanya itu kita tangani. Gemes. Iya. Gitu Bu. Ya. Jadi ya paling aneh ya. Ya. Ya terima kasih. Sama-sama Bu Yudi. Monggo Bapak Ibu Sampun, yang Bu lain. Rina. Terima kasih Bu Yuni, Bapak Ibu yang lain. Pak Rofik mungkin. Dadak tok ae. Saya pendengar saja, Bu. Lanjut, Bu. Monggo Bapak Ibu ada tambahan, tanggapan, mau sharing, bertanya apa saja? Satu, dua, tiga. Ini Bu, kalau masalah banyaknya kira-kira. Banyaknya apa? Jumlah slide. Jumlah slide. Ada nggak? Monggo Pak Saran Andri. dari Pak Handri. Oh, Karena nggak saya ada itu sih, Bu. nggak ada. Kalau saya kadang kalau sedang bahagia saya bikin slide bisa sampai 70, 80 gitu. Tapi kalau sedang males ya cuma 3 aja, kadang cuma 4 gitu. Tapi kan masing-masing slide mungkin bobot beratnya kan bisa jadi berbeda. Kalau 70 mungkin satu slide ya bisa 1 poin gitu kan Pak ya. Misalnya 4 Iya, slide Bu. bisa jadi 1 slide itu isinya berpoin-poin. Wah, kok nggak berkaruan. Nggak ada batasan mau berapa. Kadang kalau saya lagi senang ingin bercerita sesuatu bisa sampai 70, 80, kadang sampai 99, hampir 100 tuh pernah bikin slide. Apalagi kalau sesuatu yang benar-benar saya kuasai, kayak misalnya pembahasan tentang fotografi, foto and beverage, itu kan saya senang banget. Bu. Jadi setiap poin-poin itu saya pecah jadi satu slide gitu. Karena saya punya bahan yang banyak untuk bercerita. Tapi kalau sedang males ya satu PPT kadang cuma 4 slide, 5 slide gitu. Nggak banyak-banyak. Nggak ada batasan sebenarnya, Bu. Oke. Gitu. Pak Handri kalau sampai 70 itu untuk satu meeting? Iya, Bu, untuk satu pertemuan. Oh. Untuk satu pertemuan. Ini kelas online juga? Iya, pernah nggak? kelas online juga. Oh, kalau kelas online paling banyak kemarin berapa ya? 40-an paling, Bu. 40-50-an. Begitu. Apalagi kalau sudah berbicara fotografi itu panjang. Okay. Karena memang saya kuasai. Kalau nggak kuasai ya sedang mari nggak wis gitu. Berarti ya kembali lagi Gitu, ke Bu. dosennya ya. Iya. Kembali lagi ke dosennya, kesiapan dosen dalam mengajar, terus sumber materinya, sama ya penguasaan materi oleh dosennya. Jadi biasanya kalau kita sebelum ngajar itu kan kita ada bayangan ya, oh aku nanti pas tema ini mau ngomong ini gitu ya. Pas tema ini gak ono bayangan mau ngomong apa. Nah mungkin itu bisa diringkes dari satu slide, misal kayak gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Frans, kok ngeluh ae sih? Opo sirahe digoceli ae? Apa, Bu? Takono ah. Pokoknya nek Bu Rina meeting, siapa yang open cam pasti dipanggil. Iya ta. Berarti mbangnya iki koyo Pak. Berarti panggil yang tidak open cam, Bu. Iya, Bu Vivi lo meneng ae ket mang Bu, gak lapo-lapo. Luwe mikir dirimu iku aku. Pak Samsul, hai Pak Samsul. Pak Samsul iki ndek ndi iki? Sik ndek Batu Pak Samsul ya? Pak Samsul kayaknya masih di Batu, Bu Rina. Oh, gak apa-apa di Batu asal nggak jadi batu ya. Sama Bu Lilis tuh kayaknya ya. Mbak Lilis kok iso open cam? Kita tepuk tangan.
Oke, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan hal ini, kita akan meeting sebentar seperti biasanya, ya, koordinasi sebentar aja dari masing-masing lembaga dan juga prodi seperti biasanya. Nanti saya dari fakultas akan memberi penjelasan sebentar tentang rencana perkuliahan yang akan diadakan untuk semester depan, semester ganjil 2021. Jadi nanti saya akan ngasih penjelasan sebentar. Tapi sebelum kita meeting, Bapak Ibu mungkin apa yang sudah disampaikan Pak Handri supaya tidak muspro begitu saja, mau dong untuk untuk pertemuan depan pas hari Sabtu, Bapak Ibu siapkan masing-masing dosen 1 PPT aja ya. 3 slide boleh, 4 slide boleh gitu ya. Bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan Pak Handri tadi, cuman 4 konsep saja ya, yaitu size dari slide-nya, kemudian warna, tipografi, sama gambar. Kalau bisa keempat-empatnya ada, nanti Bapak Ibu yang merasa, wah aku puas banget ini kok, apik men timbangnya PPT-ku biasanya. Nah, untuk minggu depan bisa dipamerkan ke teman-teman gitu ya. Selain minggu depan juga ada materi yang lebih praktis, jadi ada praktek yang akan ditunjukkan oleh Pak Izi. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa bikin template dari 4 hal tadi, warnanya dulu, tipografinya dulu, gambarnya dulu. Misalnya minggu depan bisa ditambahkan hal-hal yang lebih detail dari apa yang akan disampaikan Pak Izi. Oke Bapak Ibu, jadi di Sabtu depan semua sudah siap, 1 PPT, wes minimal 3 slide lah, 4 slide boleh wes, ya gitu. Nanti kita langsung panggil aja gitu. Bu Vivi, silakan di slide di share screen kan slide-nya kayak gitu ya minggu depan. Oke Bu Vivi? Oh, ya gak oleh, gak tak izin no. Ya, oke Bapak Ibu. Ya, tujuannya sekali lagi kita sama-sama belajar ya di sini, bukan saling ingin memberatkan atau menyusahkan yang lain gitu ya. Kita juga sama-sama tahu semua dosen juga punya tugas dan kerjaan sendiri-sendiri, tapi Bapak Ibu juga harus sadar bahwa ngajar itu adalah tugas utamanya Bapak Ibu. Gitu ya, ngajar ini tugas utamanya Bapak Ibu, dan saya yakin kadang seringkali kita terlupa atau terlena bahkan untuk persiapan ngajar ini sangat sedikit kita lakukan daripada kita melakukan persiapan untuk penelitian, untuk pengabdian gitu. Padahal ngajar ini adalah hal yang pokok, yang penting buat kita gitu. Seperti yang disampaikan Pak Handri tadi, sehari mau ngajar, malamnya baru bikin PPT. Nah itu saya gitu ya. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh gitu ya Bapak Ibu. Kita harus benar-benar menyiapkan jauh-jauh hari sebenarnya gitu. Jadi ya minimal 2-3 hari lah untuk menyiapkan PPT yang mungkin dalam tanda kutip layak gitu ya untuk dipertontonkan ke mahasiswa. Seperti itu ya Bapak Ibu, semua setuju ya? Ayo buka dong mic-nya, jawab setuju. Setuju. Seneng aku Pak Budi, terima kasih. Setuju.